Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh limpahan rahmat, salam kekayaan yang berkah, dan salam kebahagiaan abadi untuk Anda semua para penjemput rezeki, jamaah berkah berlimpah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun Anda yang saat ini sedang menyimak tayangan ini, Allah angkat derajat hidupnya setinggi langit, Allah luaskan rezekinya seluas samudra, dan Allah jadikan setiap helayan nafasnya sebagai butiran tasbih yang mengundang datangnya keajaiban finansial dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin ya Robbal Alamin. Pernahkah Anda merasakan sebuah kelelahan yang luar biasa, bukan hanya lelah pada otot dan tulang karena bekerja seharian, tetapi lelah pada jiwa dan pikiran yang seolah tidak ada ujungnya? Anda sudah berangkat kerja saat matahari belum terbit, menerobos kemacetan jalanan yang padat, menahan lapar dan dahaga, serta memeras keringat hingga malam menjelang. Namun anehnya, hasil yang didapatkan seolah hanya cukup untuk menambal kebutuhan hari ini saja. Bahkan seringkali, uang gaji yang baru saja mampir di rekening langsung habis tak bersisa hanya dalam hitungan jam untuk membayar cicilan dan hutang yang mencekik leher. Ada rasa sesak yang menghimpit dada setiap kali malam tiba, khususnya setelah waktu Isya berlalu, di saat lampu-lampu rumah tetangga mulai padam dan mereka tertidur lelap dalam kenyamanan, Anda justru terjaga menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Pertanyaan demi pertanyaan menghantui kepala Anda. Mengapa hidup terasa begitu berat padahal saya sudah bekerja sangat keras? Mengapa rezeki orang lain terlihat begitu mudah mengalir seperti air terjun, sedangkan rezeki saya macet seperti keran yang tersumbat karat? Apakah Tuhan tidak sayang pada saya? Atau ada yang salah dengan cara saya menjemput rezeki selama ini? Perasaan seperti ini adalah hal yang manusiawi dan seringkali menjadi titik balik seseorang. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa keputusasaan adalah tipu daya syaitan yang paling halus untuk menjauhkan hamba dari Tuhannya. Justru di titik nadir kelelahan itulah Allah sedang menunggu Anda untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk ikhtiar duniawi dan mulai mengetuk pintu langit dengan cara yang berbeda. Ada sebuah rahasia besar yang tersimpan di balik heningnya malam setelah sholat Isya, sebuah waktu yang seringkali kita abaikan karena rasa kantuk atau karena sibuk dengan hiburan dunia maya. Padahal, para ulama ahli hikmah dan orang-orang soleh terdahulu menjadikan waktu setelah Isya sebagai waktu emas untuk menanam benih kekayaan yang sesungguhnya. Mereka tidak bekerja keras dengan otot di waktu itu, tetapi mereka bekerja cerdas dengan doa dan zikir khusus yang mampu menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan tanpa harus banting tulang memeras keringat. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membuka tabir rahasia amalan zikir yang mampu mendatangkan kekayaan dalam waktu kurang dari 5 hari ini, mari kita luruskan niat dan bersihkan hati kita terlebih dahulu. Kita munajatkan sebuah doa singkat namun padat sebagai pembuka pintu langit di majelis online yang penuh berkah ini. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, wahai Zat yang maha kaya dan maha memberikan kekayaan, cukupkanlah kami dengan rizkimu yang halal dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu, sehingga kami tidak meminta-minta kepada selain Engkau. Bagi Anda yang saat ini sedang memiliki hajat mendesak, entah itu ingin melunasi hutang yang menumpuk, ingin membeli rumah impian, atau ingin memberangkatkan haji orang tua, silahkan tekan tombol like sebagai wujud sedekah jariah Anda dan tuliskan hajat terbesar Anda di kolom komentar dengan diawali kalimat qabiltu ijazah agar kita bisa saling mengaminkan doa satu sama lain. Kekuatan doa berjamaah meskipun secara online, insya Allah mampu menembus batas ruang dan waktu untuk mengetuk pintu arsy Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sebuah fakta yang seringkali luput dari kesadaran kita. Kita sering diajarkan bahwa untuk menjadi kaya raya, rumusnya adalah kerja keras ditambah hemat pangkal kaya. Rumus duniawi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Betapa banyak kuli bangunan yang bekerja jauh lebih keras daripada seorang direktur bank, mengangkat beban ratusan kilogram setiap hari di bawah terik matahari, namun penghasilannya jauh di bawah mereka yang hanya duduk di ruangan ber-AC. Betapa banyak pedagang kaki lima yang menggelar lapaknya dari subuh hingga tengah malam, namun keuntungannya hanya cukup untuk makan hari itu saja.
Ini membuktikan bahwa rizki itu tidak berbanding lurus dengan kerasnya otot yang bekerja, melainkan berbanding lurus dengan besarnya wadah rizki di dalam jiwa dan seberapa dekat kita dengan sang pemilik rizki. Jika kerja keras adalah satu-satunya syarat untuk kaya, maka kuda dan kerbau di sawah pastilah menjadi makhluk yang paling kaya raya di muka bumi ini. Namun kenyataannya tidak demikian. Ada faktor X atau faktor langit yang memegang kendali penuh atas distribusi kekayaan di muka bumi ini. Faktor langit inilah yang dialami oleh seorang hamba Allah bernama Pak Hartono, seorang mantan karyawan pabrik yang terkena PHK massal beberapa tahun lalu. Kisah nyata Pak Hartono ini sangat relevan dengan apa yang akan kita bahas. Setelah di PHK, Pak Hartono mencoba berbagai macam usaha. Ia pernah berjualan bakso keliling, namun gerobaknya ditabrak lari orang tak dikenal. Ia mencoba menjadi ojek online, namun motor satu-satunya ditarik leasing karena menunggak cicilan. Ia mencoba melamar kerja ke sana kemari, namun selalu ditolak karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Puncaknya, ia dikejar-kejar oleh rentenir karena meminjam uang untuk biaya berobat istrinya yang sakit keras. Hidupnya benar-benar di ujung tanduk. Malam itu, setelah sholat Isya, Pak Hartono duduk termenung di sudut musola kecil dekat rumah kontrakannya. Ia tidak berani pulang karena ada penagih hutang yang menunggu di depan rumahnya. Dalam kesendirian dan ketakutan itu, ia menangis mengadu kepada Allah. Ia merasa sudah melakukan segala ikhtiar bumi, namun hasilnya nol besar. Di saat itulah, seorang marbot tua musola tersebut menghampirinya. Marbot itu melihat kesedihan yang mendalam di wajah Pak Hartono. Dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, marbot itu berkata, "Nak, jangan habiskan air matamu untuk menangisi dunia yang sementara ini. Dunia ini hanya bayang-bayang. Jika kamu mengejarnya, ia akan lari. Tapi jika kamu membelakanginya dan mengejar pemiliknya, maka dunia akan datang kepadamu dalam keadaan tunduk dan hina." Marbot itu kemudian memberikan sebuah nasihat yang mengubah hidup Pak Hartono selamanya. Beliau tidak memberikan uang, karena beliau juga orang susah. Tapi beliau memberikan sebuah kunci rahasia berupa amalan zikir pendek yang dibaca khusus setelah sholat Isya. Beliau berpesan, "Nak, Isya adalah penutup hari. Di saat orang lain sibuk menghitung uang dagangannya atau sibuk menonton televisi, gunakanlah waktu sedikitmu itu untuk melapor kepada Allah. Bacalah zikir ini 11 kali saja. Tidak perlu ribuan kali yang memberatkanmu. Tapi bacalah dengan hati yang hadir. Niatkan untuk menarik rahmat Allah. Insya Allah, tidak sampai hitungan hari, kamu akan melihat keajaiban yang tidak masuk akal logika manusia." Pak Hartono yang saat itu sudah buntu akalnya, menerima nasihat itu seperti orang yang kehausan di tengah padang pasir menemukan oasa. Ia tidak berpikir panjang, apakah ini masuk akal atau tidak. Ia hanya butuh pertolongan Allah. Malam itu juga, ia mulai mempraktekannya. Ia membaca zikir tersebut dengan linangan air mata, bukan sekadar di lisan, tapi bergetar di dalam dadanya. Ia pasrahkan total nasib anak istrinya kepada Allah. Ia berhenti mengandalkan kekuatannya sendiri yang lemah dan mulai bergantung pada kekuatan Allah yang maha dahsyat. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Sebuah skenario langit mulai bekerja dengan cara yang sangat halus namun pasti. Allah mulai menggerakkan hati hamba-hambanya. Allah mulai membuka simpul-simpul rezeki yang selama ini terikat kuat. Dan Allah mulai mendatangkan peluang-peluang emas yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Pak Hartono. Keajaiban apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Hartono dalam waktu kurang dari 5 hari setelah ia merutinkan zikir Isya tersebut? Bagaimana mungkin seorang pengangguran yang terlilit hutang tiba-tiba bisa mendapatkan rezeki berlimpah tanpa kerja keras banting tulang? Dan yang paling penting, bunyi zikir apakah yang diajarkan oleh marbot tua itu sehingga memiliki efek yang begitu mustajab dan instan? Apakah zikir ini bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi? Tenang saudaraku, simpan rasa penasaran Anda, karena di bagian selanjutnya saya akan menceritakan detail peristiwa menakjubkan yang dialami Pak Hartono detik demi detik saat uang datang mengetuk pintunya tanpa diundang. Kisah ini akan membuka mata hati Anda bahwa bagi Allah, membuat Anda kaya raya dalam sekejap adalah hal yang sangat mudah,
lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Pastikan Anda menyimak terus kelanjutannya, karena mungkin inilah jawaban atas doa-doa Anda selama ini. Malam itu, sepulangnya dari musola, Pak Hartono berjalan menyusuri gang-gang sempit menuju rumah kontrakannya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada keraguan yang sempat membisik di telinganya. Mana mungkin hanya dengan membaca 11 kali kalimat pendek, hutang puluhan juta bisa lunas? Ini tidak masuk akal. Namun bayangan wajah teduh sang marbot tua dan ketulusan nasihatnya menepis segala keraguan itu. Pak Hartono memantapkan hati. Bismillah, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Allah. Jika ini adalah jalannya, aku akan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Sesampainya di rumah, ia mendapati istri dan anak-anaknya sudah tertidur lelap. Wajah-wajah polos mereka yang kelelahan menjadi pemacu semangat Pak Hartono untuk segera mengambil air wudhu. Ia ingin membersihkan dirinya, bukan hanya dari debu jalanan, tetapi dari debu-debu keputusasaan yang selama ini mengotori jiwanya. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, waktu di mana sebagian besar orang sudah mulai beristirahat dari lelahnya dunia. Pak Hartono menggelar sajadah lusuhnya di ruang tamu yang sempit. Ia menunaikan sholat Isya dengan sangat khusyuk, seolah-olah itu adalah sholat terakhir dalam hidupnya. Setiap gerakan sholat ia nikmati, setiap bacaan Al-Fatihah ia resapi maknanya. Setelah salam, ia tidak langsung beranjak tidur. Ia duduk bersila, menghadapkan seluruh jiwa raganya ke arah kiblat, memejamkan mata, dan mulai mempraktikkan amalan yang diajarkan oleh marbot tua tadi. Dengan suara yang sangat lirih, nyaris tak terdengar, ia melafalkan zikir tersebut. 1 kali, 2 kali, dadanya mulai terasa sesak oleh haru. 3 kali, 4 kali, air matanya mulai menetes deras membasahi pipi. Ia merasakan setiap kata dari zikir tersebut menghantam pintu hatinya yang paling dalam, membongkar gumpalan-gumpalan kecemasan yang selama ini membatu. Pada hitungan ke-11, Pak Hartono merasakan sensasi yang luar biasa aneh namun menenangkan. Tiba-tiba saja, beban berat yang seolah memikul gunung di pundaknya terasa diangkat begitu saja. Hatinya menjadi sangat ringan, lapang, dan dipenuhi oleh cahaya keyakinan atau hakul yakin bahwa Allah sedang tersenyum padanya. Ada rasa damai atau sakinah yang menyelimuti seluruh ruangan rumah kontrakannya yang sempit itu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan menderita insomnia akut karena stres hutang, Pak Hartono bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa mimpi buruk. Ia tidur dengan senyum tersungging di bibir, seolah-olah ia adalah orang paling kaya di dunia, padahal di dompetnya tidak ada uang sepeser pun. Inilah tanda pertama dari terbukanya pintu rizki, yaitu ketenangan jiwa. Allah memperbaiki wadah rizkinya terlebih dahulu sebelum menuangkan isinya. Hari pertama, kedua, dan ketiga berlalu tanpa ada kejadian spektakuler yang kasat mata. Penagih hutang masih sempat datang menggedor pintu. Namun anehnya, Pak Hartono menghadapinya dengan tenang dan penuh wibawa. Tidak lagi ketakutan gemetar seperti sebelumnya. Ketenangan Pak Hartono ini justru membuat si penagih hutang bingung dan akhirnya pergi dengan sendirinya, memberi tenggang waktu tanpa diminta. Pak Hartono terus istiqomah menjaga zikir 11 kali tersebut setiap habis Isya. Ia tidak menuntut Allah kapan cairnya. Ia hanya menikmati momen kemesraannya dengan Sang Pencipta. Ia yakin janji Allah itu pasti, hanya soal waktu yang tepat. Dan benar saja, pada hari keempat, skenario langit mulai tergelar dengan cara yang sangat dramatis. Siang itu, Pak Hartono sedang duduk termenung di teras rumahnya, memandangi jalanan yang sepi. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakannya. Kaca mobil terbuka, dan turunlah seorang pria paruh baya berpenampilan perlente dengan setelan jas rapi. Pak Hartono menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok tersebut. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari siapa tamu agung itu. Ternyata, itu adalah Pak Wijaya, mantan bos besar tempat Pak Hartono bekerja belasan tahun lalu sebelum pabrik itu tutup dan berganti kepemilikan. Pak Wijaya adalah konglomerat properti yang dulu sangat menghormati kejujuran Pak Hartono, namun mereka sudah putus kontak hampir 5 tahun lamanya. "Hartono, benar ini kamu?" seru Pak Wijaya sambil memeluk Pak Hartono erat-erat, tidak peduli dengan pakaian Pak Hartono yang lusuh. "Ya Allah, Pak Wijaya, apa kabar Pak? Bagaimana Bapak bisa tahu alamat saya di sini?" tanya Pak Hartono dengan suara gemetar.
Pak Wijaya menjelaskan dengan antusias. Ini gila, Har. 3 malam berturut-turut saya mimpi didatangi almarhum ayah saya. Beliau menyuruh saya mencari orang bernama Hartono yang dulu pernah kerja di gudang logistik pabrik lama. Beliau bilang hanya Hartono yang bisa dipercaya memegang amanah besar ini. Saya cari kontakmu kemana-mana, tanya teman-teman lama, akhirnya dapat info kamu tinggal di sini. Saya butuh bantuanmu sekarang juga, Har. Rupanya, Pak Wijaya sedang membuka proyek perumahan elit baru di luar kota. Namun ia baru saja ditipu habis-habisan oleh manajer kepercayaannya yang membawa lari uang proyek miliaran rupiah. Pak Wijaya trauma merekrut orang pintar tapi tidak jujur. Ia butuh sosok yang terbukti jujur, loyal, dan pekerja keras untuk menjadi kepala gudang sekaligus pengawas aset di proyek barunya. Dan satu-satunya nama yang muncul di benaknya dan didorong oleh mimpi aneh itu adalah Hartono. Tanpa banyak bicara, Pak Wijaya langsung menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Har, ini gaji pertamamu dibayar di muka untuk 6 bulan ke depan, plus bonus tanda tangan kontrak. Saya tahu kamu pasti butuh ini. Besok ikut saya ke lokasi proyek. Saya sediakan rumah dinas untuk anak istrimu sekalian. Tolong bantu saya ya, saya tidak percaya orang lain selain kamu. Availability and terms may vary. Check our website or your local store for complete details and restrictions. Pak Hartono membuka sedikit amplop itu. Matanya terbelalak, napasnya tercekat. Di dalamnya tersusun rapi gepokan uang pecahan Rp100.000 yang jumlahnya puluhan juta, bahkan jauh lebih besar dari total hutang yang melilitnya selama ini. Seketika itu juga, Pak Hartono sujud syukur di kaki Pak Wijaya, menangis sejadi-jadinya. Bukan menyembah manusia, tapi sebagai ekspresi syukur yang meledak karena pertolongan Allah datang begitu nyata dan cepat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, isaknya. Hutang yang selama ini menjadi hantu menakutkan, hari itu juga bisa ia lunasi lunas tanpa sisa. Bahkan ia masih memiliki sisa uang yang banyak untuk modal hidup baru dan pindah ke rumah dinas yang layak. Kurang dari 5 hari sejak ia mengamalkan zikir Isya itu, statusnya berubah dari pengangguran terlilit hutang menjadi orang kepercayaan bos besar dengan gaji fantastis. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita bedah fenomena ini dengan kacamata iman. Apakah ini kebetulan? Demi Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Daun yang jatuh pun atas izin Allah, apalagi pertemuan Pak Hartono dengan Pak Wijaya. Mengapa pertolongan itu datang setelah Pak Hartono merutinkan zikir 11 kali setelah Isya? Apa rahasianya? Para ulama menjelaskan bahwa waktu Isya adalah waktu penutup siklus harian manusia. Saat itu, energi manusia berada di titik terendah secara fisik, namun pintu langit justru terbuka lebar bagi mereka yang mau bersujud. Ketika seseorang menutup harinya dengan zikir khusus ini, ia seolah-olah sedang menyegel hari itu dengan stempel ridha Allah dan membuka lembaran hari esok dengan undangan rezeki. Zikir yang dibaca Pak Hartono memiliki frekuensi energi yang sangat tinggi. Ia mengandung asma Allah yang bersifat Al-Jami', Maha mengumpulkan, dan Al-Wahhab, Maha memberi. Ketika zikir ini dibaca 11 kali dengan kesungguhan hati, ia memancarkan sinyal spiritual ke alam semesta. Sinyal inilah yang masuk ke dalam mimpi Pak Wijaya, yang menggerakkan hati Pak Wijaya untuk mencari Pak Hartono. Jadi, Pak Hartono tidak perlu capek-capek melamar kerja ke kantor Pak Wijaya. Allah lah yang menyeret Pak Wijaya untuk datang membawa uang ke rumah Pak Hartono. Inilah hakikat dari ayat min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan yang kita kejar mati-matian, tapi yang datang mengejar kita karena kita mengejar Allah. Namun, Anda perlu waspada. Banyak orang yang mengetahui lafal zikir ini, tapi saat mengamalkannya tidak terjadi apa-apa. Hidupnya tetap susah, hutangnya tetap menumpuk. Mengapa bisa begitu? Karena mereka hanya meniru kulitnya saja, tapi melupakan isinya. Mereka membaca zikir itu seperti meminum obat sakit kepala, ingin cepat sembuh lalu kembali bermaksiat. Mereka tidak memperbaiki adab, tidak memperbaiki sholat, dan membaca zikirnya dengan hati yang lalai atau ragu-ragu.
Marbot tua itu mewanti-wanti Pak Hartono dengan sangat keras tentang 3 syarat mutlak agar zikir ini bekerja secepat kilat. Salah satu syaratnya adalah tentang posisi duduk dan cara mengatur napas saat membaca zikir tersebut. Ini adalah teknik tahalli, pengosongan diri yang jarang diajarkan di mimbar-mimbar umum. Anda pasti sudah sangat tidak sabar ingin mengetahui lafal zikir apakah yang dimaksud. Apakah zikir itu panjang dan sulit dihafal? Dan bagaimana teknik pernafasan serta posisi duduk yang benar agar sinyal doa kita langsung menembus langit ke-7 malam ini juga? Jangan khawatir, karena di bagian terakhir nanti, saya akan membuka ijazah kubro ini secara terang benderang. Saya akan tuntun Anda kata demi kata, cara bacanya, dan rahasia batinnya, agar Anda bisa langsung mempraktikannya malam ini setelah sholat Isya. Persiapkan diri Anda, karena mungkin malam ini adalah malam terakhir Anda merasakan kesusahan hidup. Besok pagi, Anda akan bangun sebagai pribadi baru yang siap dikejar-kejar rezeki. Simak terus sampai tuntas. Sahabatku yang dirahmati Allah, tibalah kita pada puncak rahasia yang paling dinanti-nantikan oleh jiwa-jiwa yang rindu akan kemerdekaan finansial. Sebuah kunci emas pembuka gerbang kekayaan langit yang telah terbukti mengubah isak tangis Pak Hartono menjadi sujud syukur yang panjang. Saya mohon dengan sangat, kosongkan gelas pikiran Anda sejenak. Singkirkan segala logika matematika duniawi yang seringkali membatasi prasangka baik kita kepada kuasa Allah. Simaklah panduan ini dengan hati yang khusyuk, penuh pengharapan dan keyakinan yang bulat. Jika perlu, ambil pena dan kertas. Catatlah setiap detailnya, karena satu kesalahan kecil dalam tata cara batin bisa mengurangi kesempurnaan frekuensi doa ini. Ingatlah, ilmu hikmah ini adalah amanah yang mahal. Gunakan hanya untuk tujuan kebaikan, untuk menafkahi keluarga di jalan yang halal, dan untuk memperbanyak sedekah jariah, bukan untuk menumpuk harta demi kesombongan yang dimurkai Allah. Amalan ini kita sebut dengan Riyadhah Magnet Rezeki Asmaul Husna. Inti dari amalan ini adalah menyelaraskan frekuensi diri kita yang lemah dengan frekuensi Allah yang Maha Kaya melalui penyebutan nama-nama indahnya di waktu yang hening, sehingga tercipta resonansi energi yang menarik keberuntungan datang menghampiri. Berikut adalah panduan lengkap tata cara amalan ini, sebagaimana yang diijazahkan oleh para ahli hikmah. Simak dan catat baik-baik langkah demi langkahnya, agar tidak salah dalam praktik. Langkah pertama, persiapan batin, tahalli. Lakukan amalan ini tepat setelah Anda selesai menunaikan sholat Isya. Jangan ditunda sampai larut malam. Lakukan selagi Anda masih memiliki wudhu sholat Isya. Carilah tempat yang sepi di rumah Anda, bisa di kamar atau sudut ruang tamu, di mana tidak ada suara televisi atau gangguan anak-anak. Matikan lampu utama, biarkan remang-remang atau gelap sekalian, agar mata zohir Anda beristirahat dan mata batin Anda terbuka. Duduklah dengan posisi iftirosh atau seperti duduk tahiyat awal, atau bersila dengan punggung tegak lurus. Jangan bersandar ke tembok. Tulang punggung yang tegak ibarat antena yang siap menerima sinyal langit. Hadapkan wajah dan hati Anda ke arah kiblat. Langkah kedua, teknik pernafasan pembersih jiwa. Inilah rahasia yang jarang diketahui orang. Sebelum masuk ke zikir utama, Anda harus membuang sampah energi di dalam dada Anda. Caranya, tarik nafas panjang dan dalam melalui hidung secara perlahan. Saat menarik nafas, bayangkan Anda sedang menghirup cahaya putih bertuliskan La ilaha illallah. Tahan nafas di perut selama 3-5 detik. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut. Saat menghembuskan, bayangkan Anda sedang membuang asap hitam yang berisi semua kekhawatiran, ketakutan akan hutang, rasa iri dengki, dan keputusasaan. Lakukan teknik pernafasan ini sebanyak 3 kali, sampai hati Anda terasa plong, tenang, dan kosong dari urusan dunia. Langkah ketiga, zikir inti 11 kali, kunci langit. Setelah hati tenang,
mulailah masuk ke inti amalan. Zikir ini terdiri dari rangkaian 5 Asmaul Husna yang memiliki energi kekayaan mutlak. Bacalah rangkaian ini dalam satu tarikan nafas, jika kuat, atau dengan suara yang lembut dan berirama. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Artinya, wahai Allah, wahai Zat Maha Pembuka, wahai Zat Maha Pemberi rezeki, wahai Zat Maha Pemberi karunia, wahai Zat Maha Kaya, wahai Zat Maha Memberikan kekayaan. Bacalah rangkaian tersebut sebanyak 11 kali saja. Tidak perlu ribuan kali yang memberatkan lisan tapi hati lalai. Kuncinya ada pada penghayatan. Saat membaca Ya Fattah, bayangkan semua pintu peluang usaha terbuka lebar di depan mata Anda. Saat membaca Ya Razzaq, bayangkan aliran uang yang halal mengalir masuk ke dompet dan rekening Anda. Saat membaca Ya Wahhab, bayangkan Anda menerima hadiah besar tanpa susah payah, seperti Pak Hartono yang didatangi bosnya. Saat membaca Ya Ghaniyu, Ya Mughni, rasakan mental kaya merasuk ke jiwa Anda. Hilangkan mental miskin yang suka meminta-minta. Langkah ketiga, doa kunci penutup, segel pengabulan. Setelah selesai hitungan ke-11, tutuplah dengan membaca doa kunci ini sebanyak 1 kali dengan penuh kehinaan diri di hadapan Allah. Angkat kedua tangan Anda tinggi-tinggi seperti pengemis yang sangat butuh. Ya Allah, Zat yang Maha Mengkayakan, dengan kemuliaan nama-Namamu yang agung ini, hamba memohon kepadamu, bukakanlah pintu rezeki untuk hamba dari arah langit, bumi, kanan, kiri, depan, dan belakang. Datangkanlah rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan yang tidak disangka-sangka, tanpa lelah, tanpa susah, dan tanpa membahayakan iman. Jadikanlah hamba tangan di atas yang suka memberi, bukan tangan di bawah yang suka meminta. Lunasilah hutang-hutang hamba dengan caramu yang ajaib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah itu, usapkan kedua tangan ke wajah dan bersujudlah sejenak. Dalam sujud itu, bisikkan hajat spesifik Anda. Misal, Ya Allah, lunas hutang 100 juta minggu ini. Lalu bangkitlah dengan keyakinan penuh bahwa paket rezeki Anda sudah diproses oleh malaikat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, landasan dalil dari amalan ini sangat kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Kita diperintahkan berdoa memanggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika butuh uang, panggillah Ya Razzaq dan Ya Ghaniyu. Jangan memanggil Ya Muntaqim yang Maha Menyiksa. Angka 11 diambil dari kebiasaan witir, ganjil, yang disukai Allah, dan angka ini menyimbolkan 2 kaki yang berdiri tegak menghadap Allah. Angka 1 dan 1. Ini adalah simbol keteguhan tauhid. Pelajaran terbesar dari kisah Pak Hartono bukanlah tentang uang kaget yang ia terima, tapi tentang pergeseran kiblat hatinya. Dulu saat susah, kiblat hatinya adalah uang. Ia mengejar uang sampai lelah, tapi uang lari. Setelah bertemu marbot tua, kiblat hatinya berubah menjadi Allah. Ia mengejar ridho Allah, maka uang berbalik mengejarnya. Hati-hati, jangan terjebak pada niat yang salah. Jangan mengamalkan ini hanya untuk mengetes Tuhan. Coba bener nggak nih dapat duit? Jika niatnya begitu, demi Allah tidak akan berhasil. Anda harus berangkat dari rasa butuh dan percaya 100% atau hakul yakin. Keraguan Anda adalah penghalang terbesar doa Anda. Dinding tebal yang menghalangi rezeki masuk bukanlah orang lain, melainkan keraguan di hati Anda sendiri. Saya menantang Anda, wahai para kepala keluarga yang sedang pusing memikirkan biaya hidup dan para ibu yang sedang bingung mengatur uang belanja. Jangan biarkan ilmu mahal ini hanya menjadi tontonan hiburan sebelum tidur. Ambil wudhu sekarang juga, praktikkan malam ini. Tantang diri Anda untuk istiqomah selama 7 malam berturut-turut tanpa putus. Jika dalam 7 hari belum ada perubahan, cek lagi hati Anda. Mungkin masih ada dosa yang belum diistighfari atau ada makanan haram yang masih dimakan. Tapi jika hati Anda bersih, saya berani bersaksi, pertolongan Allah akan datang lebih cepat dari kedipan mata.
mungkin besok pagi, mungkin lusa, dalam bentuk yang paling indah. Saudaraku di channel Berkah Berlimpah, kita dipersatukan di sini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah memberi petunjuk jalan keluar bagi masalah Anda. Saya tidak rela jika Anda terus-terusan hidup dalam kehinaan hutang. Saya ingin kita semua bangkit menjadi umat yang kuat, kaya raya, dan dermawan. Bayangkan betapa indahnya jika Anda bisa bersedekah jutaan rupiah setiap Jumat tanpa takut miskin, karena Anda tahu kuncinya ada di zikir Asmaul Husna ini. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh energi ilahiyah ini, saya selaku admin channel Berkah Berlimpah dengan tulus ikhlas dan mengharap wajah Allah ingin mengijazahkan amalan riyadoh zikir kaya harta 11 kali ini kepada Anda semua. Saya ikhlaskan sanad keilmuan ini mengalir kepada Anda agar menjadi wasilah solusi hidup. Agar ijazah ini sah, barokah, dan energinya tersambung kuat, ada mahar batin sederhana yang harus Anda tunaikan. Tenang, maharnya gratis, tidak perlu transfer uang, tapi nilainya sangat besar di mata Allah. Maharnya adalah, pertama, tekan tombol like pada video ini sekarang juga, sebagai tanda Anda menerima ijazah ini dengan hati yang gembira dan optimis. Kedua, bagikan video ini kepada teman-teman, saudara, atau grup media sosial Anda. Niatkan sebagai dakwah. Barang siapa yang menjadi perantara rezeki bagi orang lain, maka Allah akan lancarkan rezekinya selancar air bah. Dan yang ketiga, sebagai tanda qabul atau akad penerimaan ijazah yang sah secara spiritual, silahkan ketik kalimat akad ini di kolom komentar dengan penuh kesungguhan. Qabiltu ijazah. Saya terima ijazah amalan zikir Asmaul Husna ini untuk menarik kekayaan halal dan melunasi hutang lillahi ta'ala. Semoga setiap huruf yang Anda ketikkan menjadi doa yang diaminkan oleh malaikat penjaga arsy dan menjadi stempel sahnya rezeki besar masuk ke dalam kehidupan Anda mulai detik ini. Terima kasih telah menyimak sampai tuntas. Saya doakan malam ini menjadi malam terakhir Anda menangis karena uang, dan esok pagi menjadi awal Anda tersenyum karena keberlimpahan. Sampai jumpa di video penuh keajaiban berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.